Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia telah Allah tetapkan rizkinya. Apa yang dimaksud dengan rizki yang mencari-cari kita tadi? Fadlullah. Apakah berarti Allah menambahkan rizki kita dari yang sudah ditetapkan? Baik. Pertama kita jawab dulu pakai Quran dulu. Rizki sudah ditetapkan. Betul. Ada di Quran surah ke-51 ayat 22. Posisi paling kanan di pertengahan ke bawah sedikit. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis samai, dan di langit itu rizqukum, rizki Anda telah ditetapkan. Wa ma tu'adun, dan dijanjikan oleh Allah akan diberikan. Rizki kita sudah ditetapkan dan dijanjikan akan diberikan. Jadi mustahil ada manusia yang lahir ke muka bumi ini tidak memiliki rizki, itu mustahil. Ya, mustahil. Bahkan kata Nabi telah ditetapkan sebelum kita dilahirkan. Ya. Kalau Anda lihat yang paling gampang di Al-Arba'in An-Nawawiyah, posisi hadis nomor 4 dari Abdullah bin Mas'ud. Di kitab terjemahan posisi paling kiri, ya. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Setiap Anda diciptakan, dibentuk oleh Allah di perut ibundanya 40 hari pertama baru berbentuk nutfah, percampuran antara spermatozoa dengan ovum. Thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah. 40 hari kedua berbentuk 'alaqah, zirat yang mulai menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dzalika mudghah. 40 hari ketiga usia 4 bulan berbentuk mudghah, daging sekunyahan yang mulai punya bentuk. Ya, fayursalu ilaihil malak, maka usia 4 bulan ini diutus malaikat. Fayanfukhu fihi roh, meniupkan roh dengan izin Allah. Wa yu'maru bikatsbi arba'in, dan diperintahkan menetapkan 4 hal. Pertama kali bikatsbi rizqihi, menetapkan rizkinya. Rizki kita itu sudah ditetapkan oleh Allah sebelum kita bahkan terlahir, dan akan dibawa sampai kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan ada orang meninggal sebelum dicukupkan rizkinya. Jelas di sini? Baik. Pertama, maaf, rizki tadi ditetapkan di mana? Di langit. Kita hidup di mana? Di bumi. Masya Allah, maka rizki itu mesti turun ke bumi, ya kan? Mesti turun ke bumi. Karena itulah kemudian Allah turunkan rizki ini ke bumi. Al-Baqarah ayat 29, posisi paling kanan sebelah bawah. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dan kemudian Allah ciptakan, jadikan untuk kamu semua yang ada di bumi untuk kamu. Karena kamu tinggal di bumi, rizkinya kami turunkan ke bumi. Jelas ya? Rizki ditetapkan di langit, kita hidup di bumi, diturunkan ke bumi. Baik, sekarang ibu bapak tinggal di mana? Enggak, di Kelapa Gading. Bumi kan luas. Bumi luas, ya. Hati-hati. Barangkali Anda di Kelapa Gading, rezekinya ternyata ada di Sumatera. Ya, rezeki Anda turun di Sumatera, maka Anda kan harus berangkat, ya. Kerja dapetin itu, ya. Di Kelapa Gading pun masih luas. Ya, tinggal di Istiqamah, rezekinya di mall misalnya kan, dekat mall sana. Maka kan harus berangkat kan? Harus kerja, harus beraktivitas. Maka turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Posisi paling kanan sebelah bawah, ketentuan umum. Ya ayyuhan nasu, hei manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Silahkan Anda bekerja, beraktivitas untuk cari makan itu. Ini bahasa kiasan, kinayah kalau dalam bahasa Arab. Meminjam satu kata pas prototo untuk mewakili yang lainnya. Bapak kan ditanya, Pak mau kemana? Mencari sesuap nasi. Ya, padahal nggak sesuap kan? Anda cari untuk di rumah, untuk pakai, untuk macam-macam. Ini bahasa Quran asalnya. Ya. Kulu mimma fil ardi, silahkan cari makan di muka bumi. Silahkan bekerja, aktivitas. Silahkan cari. Ya. Jadi pertama, rizki itu menuntut pencarian. Dan itu ditetapkan oleh Allah kepada seluruh manusia. Hukum Allah berlaku di bumi. Sunnatullahi fil kaun. Jadi maaf. Rizki itu pertama terkait dengan ikhtiar kita. Jadi kalau ada orang misalnya, mohon maaf ya, ada orang walaupun soleh sesoleh apapun tidak mau berikhtiar, nggak akan turun juga. Dia harus cari. Ya. Dan tidak ada hubungan dengan iman. Kaya tidak ada korelasi dengan iman. Misal, mohon maaf. Kenapa ya saya sholat, tapi kok orang itu nggak sholat dia kaya? Ada kata-kata itu, Pak. Kami pernah bertaklim, ada orang mengatakan, Ustadz kenapa mesti sholat? Toh yang nggak sholat pun bisa kaya. Kami sampaikan syarat kaya itu bukan sholat. Syarat kaya itu bekerja. Jadi kalau Anda nggak kerja keras seperti dia, ya nggak akan dapat rezeki Anda. Sholat itu menjadikan kaya Anda menjadi berkah. Harta Anda bermanfaat, itu fungsi sholat. Dan bisa mempercepat kalau sholat Anda benar. Ya. Jadi hukum yang pertama, rezeki di langit, diturunkan ke bumi, kita harus cari. Nah, itu yang disebut dengan adlullah, keadilan Allah di muka bumi. Tapi kita bertanya, ya Allah, kita kerja, dia kerja, kita sholat, dia enggak. Masa sama? Apakah ada perbedaan? Ada.
Allah akan percepat dia mendapatkan tanpa harus lelah mencarinya. Maka dipindahkan ayat untuk orang beriman. Dia kerja, dia beriman juga. Quran surah kedua di surah yang sama, Al-Baqarah ayat 172, pindah ke kiri di pertengahan. Paling atas, lihat ayatnya. Kita mau berakhir di sini, sebentar lagi ada masuk asar ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Perhatikan, ayat yang pertama kan ya ayyuhan nas ya. Kalau manusia itu, maaf, mencakup orang beriman saja atau umum? Umum, mencakup non-muslim juga. Artinya kalau non-muslim pun bekerja, dia mendapat rezeki. Tapi ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Kalau beriman itu orang Islam saja atau non-muslim juga? Islam saja. Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Silahkan dapatkan rezeki yang telah kami sediakan. Bukan kita yang capek mencari, tapi Allah yang sediakan. Tapi yang menarik, perhatikan. Ketika Allah meminta mencari rezeki bagi orang-orang umumnya, manusia umumnya, kalimat halal dan thayyibnya muncul. Halalan thayyiban. Tapi ketika meminta pada orang beriman, kalimat halalnya dibuang. Tinggal thayyibnya dan dijamakkan bentuknya, thayyibat. Kenapa halalnya dibuang? Karena orang beriman itu imannya akan menuntun dia mencari yang halal. Jadi kalau ada orang beriman mencari yang haram, itu tandanya ada yang salah dalam imannya. Ada yang salah dalam imannya. Dan kalau Anda selalu mencari yang halal, sekalipun sedikit, maka Allah akan tambahkan berkah di dalamnya, menjadi banyak. Lihat, kalimat tadi halalan thayyibah, halal, thayyib, thayyibnya tunggal. Nanti kita bahas dengan rinci saat masuk ayat ini. Thayyiban itu bentuknya mufrad. Mufrad itu tunggal, satu. Jadi kalau orang-orang tidak beriman mendapatkan rezeki sebanyak apapun kelihatannya sedikit. Satu aja kecil. Kecil. Ya, 1 miliar kecil aja. 10 miliar sedikit aja. Makanya dibuat capek, kerja lagi, dapat, tapi kelihatan seperti kecil, nggak ada kenikmatan. Tapi orang beriman, thayyibat, dijamakkan bentuknya oleh Allah ingin memberikan pesan. Kalaupun kamu dapat kelihatan sedikit, tapi kami berikan berkah di dalamnya. Masya Allah. Diberikan 500 ribu, sebulan gak habis-habis. Mau makan, temannya traktir. Pengen buah dari desa kirim. Masya Allah. 500 ribu gak habis-habis. Orang 50 juta 3 hari habis. Masya Allah. Apa yang salah? Gak ada keberkahan. Bapak pilih mana? 500 ribu berkah, 50 juta tidak berkah. Jangan katakan 50 juta berkah. Itu gak mudah deh. Tayyib. Jadi, nah, ada lagi yang hebat yang ketiga. Saya tutup Quran surah ke-7 ayat 96. Ini belum nyari sudah turun dan kita tutup di sini. Belum nyari sudah turun. Kalau yang tadi kan masih nyari ya, nyari dimudahkan. Yang ini tidak, belum nyari Allah sudah dekatkan. Siapa dia? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Tadi rezeki ada di mana? Langit. Nyari di mana? Di bumi. Sekarang perhatikan. Walau anna ahlal qura, kalaulah satu penduduk kota, satu penduduk negeri, jangankan satu orang, sependuduknya dia beriman kepada Allah, dia tingkatkan takwanya, dia kerja, dia sholat juga, dia kerjakan sunnahnya, dia puasa sunnah, masya Allah, la fatahna alaihim, kami akan buka untuk orang ini barakatin, pintu keberkahan rizki, masya Allah, minas sama'i wal ard, langit dan bumi. Barakatin minas sama'i wal ard, di langit, di bumi dibuka. Ya, kalau rizki ada di langit, cara kerjanya di bumi, pintunya dibuka dua-duanya, di mana lagi yang susah? Itu yang disebut dengan fadlullah, keutamaan yang Allah berikan. Jadi kalau pengen silahkan tunggangi ayat-ayatnya, praktekkan dalam kehidupan, dan semoga Allah memudahkan kehidupan kita semua. Dan tidak cukup dengan amin, harus dipelajari dulu, praktekkan dulu, baru kemudahan itu akan didapatkan.